Halo, apa kabar JBL semuanya? Masih balik lagi di PB Ina, Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Dan yang pastinya sudah di minggu kedua awal tahun 2024, sudah 2 turnamen kita lewatin dan ya hasilnya seperti yang ada di samping saya hari ini. Tertunduk lemas dua-duanya, ada Cidebi Susanto dan Andre Adiskia. Wait. Sebelum kita bahas hasil-hasil turnamen di awal tahun ini, mendingan kita ngomongin yang lagi seru banget. Yang kemarin abis ikut fun match, yang abis ikut exhibition, yang akhirnya seluruh pemirsa Indonesia bisa menyaksikan defense jongkok lagi dari Debbie Susanto yang bisa mengakhiri game dari juara Olimpiade kita, yaitu Grecia Poli. Ini kemarin gimana feel-nya ini? Udah lama nggak main, akhirnya main lagi. Feel-nya gimana ya? Deg-degannya ada di awal, karena kan udah lama tuh nggak pernah ikut turnamen-turnamen lagi ya. Walaupun memang cuman fun match, cuman kan kita mau memberikan yang terbaik lah. Masih ada gengsinya. Iya, itu secara tidak langsung pasti ada gitu. Dan itu kan kita memberikan apa ya? Ya itu tadi mau memberikan tontonan yang menarik lah untuk orang-orang yang menyaksikan gitu. Jadi tetap ada kompetitifnya, tetap dapat gitu. Terus sebagai perwakilan juga lah, karena kan kita nggak ada yang sobat weekend ya. Oh iya. Jadi kemarin nontonnya dia. Nontonnya Debbie aja. Oh iya. Yang jadi sobat weekendnya gitu. Oke, jadi karena nggak ada tontonan di akhir pekan, lebih baik nonton si Debbie Susanto melawan Grecia Poli aja. Iya. Nah ini dia nih, The Mummies. Iya, ini beneran The Mummies ini. The Mummies Return ya. Iya, The Mummies. Dan ini kalau bisa dilihat, kalau Cidebi sendiri kan masih ibaratnya masih suka latihan, masih sering banget, masih rajin banget dari gor ke gor, dari turnamen ke turnamen gitu. Kalau Grecia Poli sendiri udah lama kayaknya habis lahiran juga. Kemarin lawan dia masih ada feel-nya nggak Ci? Justru kalau KG itu ya, dari dia setelah abis melahirkan, dia tuh udah langsung latihan penguatan. Wow. Iya, dan jadi dia ada mini gym di rumahnya sendiri. Jadi dia ada program latihan sendiri untuk penguatan, dan kan sebenarnya Kak Grace juga sekarang masuk ke untuk tim Olimpik lah, untuk yang di PBSI. Jadi malahan sparingnya SC-nya ya, standing komitenya ya. Malah sekarang sparingnya sama anak-anaknya Cipayung. Iya, udah mulai main lagi, justru sparingin sama yang junior-junior di Cipayung. Oke, Andre sendiri kemarin nonton nggak Andre? Aduh, pertandingan dari Debbie Susanto. saya lagi makan sama ibu saya. Happy birthday buat mamanya Andre Ibu saya ulang tahun Happy kebetulan. birthday, Ibu. Jadi saya makan sama ibu saya. Baru mau lihat kira-kira gimana kemarin. Tapi kan ini kalau kita ngomongin seorang pemain yang lama tidak terjun bertanding di ajang yang profesional dan balik lagi. Kalian kan pernah ngalamin nih waktu itu kan di fun match di PB Ina sendiri gitu. Sebenarnya persiapannya yang harus dilakukan tuh apa sih? Karena kan kalau bisa dibilang, kalau dengar-dengar katanya orang yang udah yang sering dulunya main terus lama nggak aktif main, pas mau main lagi kadang-kadang tuh kayak adrenalinnya masih tinggi. Iya. Terus kompetitifnya masih ada, tapi tidak dimumpuni Kemampuan sama. tidak ada. Nah, malah juga jadi suka cedera. Iya. Menurut kalian sendiri, kan lu juga waktu itu cedera di final kan? Otot sih harusnya Iya. disiapin sebenarnya. Kalau kan maksudnya tahu main kan pasti dari jauh-jauh hari. Ya persiapannya harusnya sebenarnya otot, karena dulu kan ototnya maksudnya kuat gitu. Terus lama jadi kendor. Pas kita main dengan maksudnya pengen coba cepet, sebenarnya nggak Pengen nyoba secepat seperti dulu. Iya, kadang kalau kaget bisa cedera itu kan. Jadi kayak waktu itu Cibutet juga cedera kan gara-gara dia udah lama nggak main dengan proper, terus mungkin ototnya udah nggak sekuat dulu, terus jadinya cedera. Jadi emang harus otot sih sebenarnya. Kalau feeling nggak terlalu hilang, sebenarnya tenaga tangan ya otot-otot gitu yang harus disiapin kalau mau tanding gitu. Oke, mungkin sebenarnya gua nggak pantas ngomong kayak gini ya. Cuman mungkin perut juga itu sebagai purnawirawan juga. Oh enggak, itu happy life. Happy life. Happy life. Abrar nih, bisikin Itu suruh happy, kan ngomong. kita happy. Udah bisa makan yang Itu menikmati sembarangan. hidup. Iya, gue kadang pengen ngomong, ya perut gue aja begini, gue mau ngomong gimana. Kalau Cidebi sendiri, kira-kira yang mesti disiapin ini sebenarnya apa sih Ci? Kalau kayak pemain kemarin cuma 1 match doang gitu, tapi kan harus tetap memberikan yang terbaik gitu dan memberikan contoh juga buat pemain-pemain yang sekarang masih aktif nih
walaupun apapun pertandingannya harus tetap kasih tontonan yang terbaik. Iya, tetap harus ada tanggung jawabnya lah gitu. Kita dikasih kesempatan gitu untuk tampil ya, tetap kita harus memberikan yang terbaik, jangan sampai mengecewakan gitu kan. Terus sama sebenarnya untuk persiapan ya itu tadi sih otot-otot yang paling penting. Karena takutnya ya itu tadi kan cedera. Namanya kita fun match ya. Tapi kalau udah di lapangan tuh jadi serius match. Kadang Itu lupa, kan kadang udah biasa tuh kayak gitu. Adrenalin dan jiwa kompetitifnya keluar. Iya. Heeh. Nah, tapi kalau untuk turnamen kemarin sebenarnya yang aku sama Kak Grace benar-benar siapkan adalah Herdu sama Taca. Oh ya. Udah beda sekarang. Biasanya kalau ngelihat di lapangan mereka dengan peluh keringat, kemarin kok keringatnya ada warna-warninya Iya, gitu. udah beda versi Lebih sekarang. beda versi. Iya. Dan buat kalian semua yang belum sempat nonton, sekarang kalau bisa dilihat di sosial media juga masih banyak yang berseliweran ya. Kalau bisa lihat di Karena abis ini saya timeline aku, ada banyak match pointnya Cidebi yang akhirnya menggunakan defense jongkoknya dan akhirnya memenangkan pertandingan itu, dan itu benar-benar sangat entertaining sekali untuk dilihat gitu. Oke, dan itu adalah pertandingan pekan ini yang Sobat Weekend. akhirnya kita tonton gitu. Sobat Walaupun Weekend. kita Emang nggak nonton pertandingan India? enggak, orang nggak ada yang lolos. Nonton game lain. Iya sih sebenarnya, tapi gue lebih tertarik untuk menonton comebacknya Debbie Susanto dan Grace Paul. Gracia Poli gitu. Dan ini sekarang kita mau ngebahas tentang India Open. Open kemarin yang Indonesia unfortunately nggak ada yang nggak masuk ada sama ya. sekali, dan di dua turnamen terakhir pertama ini Back to back. jangankan juara, back to back nggak ada yang bisa sampai di Semi. babak semifinal gitu. Ini evaluasi kira-kira gimana nih coach? Evaluasi apa? Main kah? Seluruh seluruh dari hasilnya. Ya kalau ditanya ya sedih karena udah mau Olimpik, terus hasilnya kurang memuaskan kita lah. Bukan kita doang ya, mereka juga masih pasti juga kecewa sama Ya. hasilnya. Tapi ya harus move on. Sekarang harus ada Indonesia Master, persiapan aja buat yang kedepannya yang sisa 2 bulan 3 bulan buat race Olimpik, dimaksimalin aja sisanya. Ya udah kelewat, mau gimana, mau nggak bisa diputar diseselin lagi. nggak bisa diputar lagi. Tapi ya tau lah pasti ya, teman-teman yang bertanding pengen menang tapi hasilnya kurang, berarti apa persiapannya yang kurang, Iya, atau apa mereka belum menemukan ritme yang baru, karena kayaknya tim lain, negara lain udah bersiap dengan segalanya gitu. Dari fisik, dari tipe main. Mungkin kalau kita dulu kan 2 tahun lalu, kalau contoh let's say ganda putra kita mendominasi, ada 4-5 pair. Sekarang udah ada yang keluar kayak Pram keluar, terus The Daddies retired, terus Kevin Sinyo juga udah nggak main sama-sama. Jadi sisa 3 pair kan. 3 pair kayaknya harus ada perubahan dari secara latihan, nggak, dan menemukan tempo atau pola main yang baru, karena negara lain udah bersiap dengan pola kita dan kita masih belum bisa menemukan pola baru. Oke, dan kita masih berkutat di masalah yang Iya. 2023 masih kita hadapin. Yes. Gitu. Dan ini kalau kita ngelihat dari hasil kemarin, kita bahas deh ganda campuran dulu nih. Ini pasangan Decapol dan Sapsire yang akhirnya kembali menemukan gitu ibaratnya bisa Juara lagi. maksimalkan potensi mereka dan akhirnya menjuarai gitu, walaupun dari babak perempat final sudah ketemu lawan yang susah-susah ya. Iya, udah berat. Dan dari kalau awal. bisa dibilang tuh babak perempat final itu adalah udah kayak final ya. final kedinian ya, Terlalu cepat terlalu ya cepet ketemunya. ya, early final ya itu ya ibaratnya ya. Kalau ngelihat nih dari Debbie Susanto, pernah kan ngalamin masa turun, udah nggak bisa, ibaratnya turun dari ranking sebelumnya, terus mau naik lagi, itu sebenarnya susahnya apa sih, Ci? Kayak kita lihat sekarang Fajaria nih, let's say gitu. Dari ranking 1 sempat turun, sekarang mau naik lagi. Mungkin bisa dicontoh dari pasangan Babas dan Popor ini? Susahnya itu tuh apa ya? Mental sih sebenarnya yang kena udah pasti mental tuh jatuh. Masih mental. Mental pasti jatuh. Kalau mental jatuh, PD-nya tuh hilang. Oke. Nah, kalau kita sebagai pemain di saat PD kita hilang tuh serba bingung gitu loh. Kita udah latihan, udah oke nih, tapi begitu pas di turnamen kayaknya kita nggak ada PD-nya. Jadi ngelakuin ini kayaknya nggak yakin. Mau main yang ini kayaknya nggak yakin. Jadi
serba salah gitu mainnya, kayaknya kok nggak nemu ritme yang tepat gitu. Nah, butuh waktu yang pasti memang, tapi tergantung dari atletnya sendiri sih Kak. Maksudnya mereka mau nggak, masih mau fight nggak gitu, masih bisa apa ya, masih mau cari cara nggak, gimana caranya mereka bisa balik lagi ke top performanya. Iya, karena nggak gampang gitu, karena itu berkutat sama mental. Apalagi kan mungkin tekanan sekarang udah mau Olimpik nih. Ya. Mereka lagi ngejar siapa yang bisa masuk satu kuota. Jadi kita udah bukan ngomongin 2 pasang ya, tapi satu kuota siapa yang bisa masuk, karena sampai sekarang kan belum ada yang tembus di 13. Ya. Dan kalau nggak masuk di ranking 13, otomatis ganda campuran itu nggak akan Nggak ada ada wakil wakil. loh. Dan itu sejarah baru ya Le ya. Another sejarah. Sejarah baru yang jangan sampai kejadian. Paling nggak ada satu lah. Iya, Biasanya ya. kan. Gitu. Biasanya ada satu, dan itu pun biasanya masuk di Ya. top 8. Nah, dan sementara si Popor sama si Decapel. Babas ini kemarin akhirnya bisa masuk ke babak final dan juara. Menurut kalian sendiri ini apa yang membuat mereka akhirnya bisa menjuarai turnamen S750 ini? Konsisten Tuh. sama mental Mau tahan. bertanding mereka tuh Oke. bagus gitu. Dan mereka udah ketemu 3 kali nih lawan Jiang Zhengbang dan Wei Yaxin ya. Dan Iya. ini masih bisa belum mengalahkan si Babas sama si Iya. Popor ini. Kalau dilihat kan memang pemain muda dari Cina ini kan memang lagi naik ya. Ya, betul. Lagi, maksudnya prospek dia nih bakal bagus banget untuk next Olimpik. Atau mungkin mereka bisa lolos nih di Bisa, Olimpiade, tapi Bisa ngegantiin Huang Dongping. iya, bisa aja kalau misalnya performa Huang Dongpingnya lagi jelek, ya mereka udah ada cadangan lagi ya lah ya gitu. Dari ketiga. Tapi Oke. kalau lihat dari skill memang Popor itu masih menang pengalaman. Masih menang jam terbang, dia udah ngelewatin begitu banyak masa-masa sulit juga sampai dia bisa juara, sampai pernah ranking 1 dunia. Jadi mereka ada nilai plusnya di situ. Oke, berarti dengan skill yang mereka punya ditambah dengan experience-nya lebih dari pasangan muda China ini. Tapi kalau ngomongin pasangan muda China ini yang beberapa kali berhasil masuk ke final dan juara bahkan, ini sebenarnya kalau menurut kalian bagusan pasangan muda ini atau pasangan nomor 2 Cina saat ini? Huang Dongping dan Kalau pasangannya. Wang Dongpingnya itu luar biasa sih sebenarnya. Dia setuju bisa sih. nge-guide pemain muda Fang Yangze ini, dan pengalamannya dia main aja kayak nggak capek gitu Wang Dongping, dan kuat. Secara permainan emang kuat gitu, defense kuat, dari nyerang juga kuat. Dia bisa main di depan walaupun dia ditarik ke belakang dia tetap tahan. Terus juga kalau yang Wei Yaxin ini sebenarnya ya punya prospek, terutama ceweknya tuh udah kayak Zhao Yunle. Iya, spesial ceweknya yang Dan spesial. tangan kiri yang cowoknya juga bolanya sebenarnya nggak sekencang Fang Yangze, tapi tajam-tajam juga. Cover lapangannya nggak sebagus Zheng Siwei, tapi ini lebih tinggi kan dari Zheng Siwei, jangkauannya Lebih jadi lebih jangkau. bagus. Tapi ya bisa jadi pasangan yang berbahaya setelah Olimpik ini kalau dan nggak nutup kemungkinan ya masih ada race sampai Tour Eropa. Iya. Kalau Huang Dongpingnya nggak sebagus itu bisa Bisa kesusul. diganti. bisa aja kan kalau udah masuk kuotanya kan bisa asosiasi yang Tinggal milih. bisa ya. pilih siapa yang bisa main di Olimpik. Tapi mungkin kalau Wang Dongping kalau dia tetap di perform di nomor 2-nya China, tetap dia sih kayaknya yang tetap berangkat gitu. Ya sayang juga kalau Huang Dongping gak diberangkatin kan ibaratnya dia masih memegang juara bertahan ya. Iya, Gitu juara dan Olimpik. mungkin bisa jadi strateginya China untuk yaudah deh Huang Dongping tak dulu nih majuin dulu deh anak mudanya. Bisa jadi seperti itu ya. Kalau emang dia bisa menyusul performanya dari Huang Dongping dan iya. Fang Yingze ini Karena kan. ini udah di top 8 juga kan. Iya, udah Udah tinggal 5 milih sih 6 apa sebenarnya 5 atau mereka. 6 gitu. Wang Dongpingnya nomor 4. Jadi mirip-mirip tipis-tipis. Jadi ya emang Wang Dongping ini juga terutama partnernya ya lu harus ya ekstra keras kalau nggak mau kesusul sama temennya. Miris ya. Ini dia di sisi lain negara lain harus milih siapakah pasangan yang Yang berhak terbaik mendampingi ya. Zhang Ziwei dan Huang Yaqiong. Huang Yaqiong ya. Tapi di sisi lain di negara kita ini minimal satu aja. Iya. Siapa yang lolos. bisa masuk di 13? Biar nggak mencetak sejarah baru. Itu pun sebenarnya udah sejarah, Kak. Maksudnya biasanya untuk ganda campuran masuk di 8 itu udah pasti. Ya. Kita tinggal nyari
siapa nih yang bisa ngedampingin. Dua pair. Ya, dan ini pun kalau memang sampai nggak masuk di 8 hanya di 13 itu juga sebenarnya juga sejarah karena belum pernah nih ganda campuran Last minute gitu. last minute cuman kayak jadi perwakilan gitu. Oke, tapi kalau kita ngomongin ganda campuran ini di India Open kemarin, ini nggak lepas dari performance yang apik banget yang ditampilkan oleh pasangan dari Taipei yaitu Ye Hongwei dan Li Jiaxin gitu. Kalau dibilang sama Coach Andre sendiri tadi kita sempat bahas, Li Jiaxin ini dulunya pemain single, Tunggal, ya. main tunggal dan akhirnya hijrah ke Mixed ganda double. putri dan Ganda ganda putri, campuran ganda gitu. campuran. Sekarang kalau bisa dilihat terakhir masih ada di posisi 13 besar. Apa yang bisa bikin permainan si Li Jiaxin ini dan pasangannya segitu bagusnya sampai akhirnya bisa nembus ke semifinal dan hampir aja ngalahin Babar sama Babas sama Popor sendiri gitu kemarin. Siapa nih? Siapa? Boleh Andre? Kalau yang cowoknya juga kan main ganda, Mhm. tapi emang tipikalnya main ganda campuran banget gitu, tipikal mainnya gitu. Dan kenapa dia bisa nembus ke atas-atas? Mm. Karena dia punya tenaga. Yang cowoknya sebenarnya juga sama Rehan rubber set juga kan Iya, kemarin kemarin rubber set. Tapi kenapa Rehan agak susah lawan yang senior Yuta atau Popor atau Decem, karena tenaganya dengan tipikal shuttlecock yang sekarang yang lebih lambat. Aha. Terus ya mau nggak mau lu nyoman cepet doang, ya mereka juga nyoman nunggu doang Iya, lawannya. Lu emang harus matiin karena emang tenaga pemasangannya Taiwan ini ya Ye Hongwei ini punya tenaga kencang, bolanya juga penempatannya bagus, tangan kiri lagi kan kadang-kadang kalau orang suka lupa ya main Iya, benar-benar. lawan tangan kiri karena biasa main sama tangan kanan, buangannya lupa buang ke arah kiri, tahu-tahu di forehand sama dia kan juga kadang-kadang juga kaget. Li Jiaxin juga bagus, secara dia main tunggal bisa cover lapangannya juga cukup bagus, penempatan bolanya juga. Jadi dia cuma ngeset aja, Tinggal Ngeset, dihabisin tinggal sama dihabisin pemain. itu, tapi emang masih belum sekonsisten Big Four. Oke. Tapi berarti sebenarnya si Rehan tahu dong harusnya kelemahan dia ada di situ. Harus dikuatin lagi berarti ya. Ya PR kuat berarti ya. kuatnya tuh Bisa sampai maksudnya segimana juga powernya ya. tuh gini, mau kencang banget kayak mereka juga Nggak agak bisa. susah Mhm. karena kan tulangnya juga beda Oke. gitu. Tapi paling enggak ya yang pemain-pemain kita tuh bisa tahan dari pertama sampai terakhir dan nggak cuma satu match. Kalau lu kan main panjang, ada 5 match, misalnya 32 besar sampai final kan 5 match. Lo bisa nggak konsisten dari day one sampai babak final? Weekend. Iya. Iya. Oh. Itu yang harus di PR-nya lagi. PR-nya gitu. Jadi nggak cuman ya udah kuat di satu match gitu. Tapi besoknya kan ketemunya jauh lebih berat. Iya benar. Di quarter jauh lebih berat lagi, di semi apalagi final udah pasti yang terbaik kan di turnamen Jangan itu. sampai di match ini bisa ngalahin unggulan pertama, di match selanjutnya malah kalah sama pemain yang antah berantah. Gitu. Sebenarnya ya secara skill nggak kalah, pemain kita tuh nggak kalah, tapi ya itu tenaganya ya harus diakuin kalah sama pemain-pemain. Oke, kalau kayak gitu tahan dulu komentar-komentarnya. Kita masih banyak lagi pembahasan-pembahasan yang lebih menarik yang pastinya tetap di PB Ina.